Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038. Pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan, saat ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Nah, untuk itu, di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SCME, kita akan membahas tentang materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan, yaitu bab 5 tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Di mana teman-teman tahu gak sih apa perbedaan kemiskinan, apa pengertian kemiskinan, dan bagaimana dampak kemiskinan pada masyarakat sekitar. Nah, bagaimana kalau seandainya kemiskinan lebih tinggi dibandingkan pendapatan masyarakat? Untuk itu, mari kita bahas bersama. Yang pertama, yaitu kita masuk pada pengertian kemiskinan. Kemiskinan, menurut ekonomi development, kemiskinan itu adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupannya layak, sehingga dapat diartikan itu sebagai penghidupan di bawah rata-rata, atau pendapatan mereka di bawah rata-rata, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat dikatakan dalam artian kurang mampu. Nah, kebutuhan dasar tersebut mencakup baik dalam bidang makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, maupun kesehatan, serta dapat berupa akses layanan sosial yang penting. Nah, kemiskinan itu tidak hanya terkait pada rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan terhadap sumber daya ekonominya. Misalnya, dalam sumber daya ekonominya, mereka keterbatasan dalam hal pendapatan, sehingga untuk kehidupan mereka pun mereka tidak dapat memenuhi makanan mereka, sehingga mereka dapat bisa kekurangan gizi ataupun kekurangan dalam hal biaya. Yang kedua itu ada kesempatan kerja. Otomatis kesempatan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kesempatan kerja dan jumlah pengangguran otomatis akan bertambah. Mengapa demikian? Coba teman-teman bayangkan. Seandainya apabila pendapatan tinggi, kehidupan layak, maka orang tua mampu menyekolahkan anaknya. Dengan pendidikan yang tinggi pula, kesempatan lapangan kerja yang berpotensi dengan skill yang sangat memadai berpeluang sangat luas. Sehingga apabila masyarakat yang tidak dapat memenuhi standar atau kriteria yang diinginkan, otomatis peluang kerja tersebut sangat sedikit. Dengan sedikitnya ini, peminatnya pun banyak. Nah, inilah yang menyebabkan kesempatan kerja hanya berpeluang kecil, yang menyebabkan tingkat kemiskinan juga bertambah. Yang ketiga itu pendidikan. Pendidikan di mana dengan tingginya tingkat pendidikan kita, minimal SMA atau SMK sederajat, nah maka peluang atau skill yang dimiliki pelajar akan lebih meningkat dibandingkan masyarakat yang lulusan SD. Mengapa demikian? Karena pada potensi yang sering diasah dalam dunia pendidikan akan menimbulkan skill yang memampuni untuk pekerja atau meraih pendidikan di luar sana, dan dapat menghidupi kebutuhan yang lebih layak lagi. Dan yang keempat yaitu pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu bisa berupa aktivitas seperti pelayanan kesehatan, sosial, maupun tempat tinggal. Nah, dalam perspektif pembangunan ekonomi, kemiskinan ini dianggap sebagai masalah multinasional. Mengapa demikian? Karena hampir setiap negara pasti mengalami masalah kemiskinan, maupun negara maju. Walaupun begitu, negara maju juga memiliki beberapa daerah yang selalu mungkin daerah pinggiran yang mengalami ketertinggalan sehingga mengalami kemiskinan.
Nah, karenanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Nah, selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk secara penuh dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi agar terus berkembang. Nah, yang pertama yaitu kita dapat mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Nah, apa sih bedanya ketimpangan dengan kemiskinan tadi? Pengukur ketimpangan itu adalah kita bisa hitung dari segi pendapatannya. Nah, ketimpangan dari segi pendapatan itu adalah perbedaan distribusi pendapatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Bisa saja masyarakat A dengan masyarakat B memiliki pendapatan yang berbeda. Nah, itu contoh suatu ketimpangan yang sangat sederhana di masyarakat. Si A kaya dan si B miskin, bisa saja. Nah, itu tuh merupakan contoh ketimpangan masyarakat. Pendapatan si A lebih tinggi 10 juta dan pendapatan B hanya 1 juta. Nah, ini merupakan contoh ketimpangan yang sangat sederhana di masyarakat dalam segi pendapatan. Nah, beberapa alat ukur dari ketimpangan yaitu dengan menggunakan distribusi pendapatan ukuran, yaitu size atau distribution, untuk mengukur bagaimana total pendapatan nasional dibagi antar individu atau rumah tangga. Nah, yang kedua itu menggunakan distribusi fungsional pendapatan atau functional distribution. Nah, ini menunjukkan pembagian pendapatan berdasarkan faktor produksi. Ada 3 nih. Yang pertama yaitu upah tenaga kerja, yang kedua yaitu keuntungan modal, dan yang keempat yaitu sewa tanah atau properti atau bangunan. Nah, yang ketiga yaitu ada menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini adalah grafik yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Yang keempat menggunakan koefisien Gini atau nilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, nilai 0 di sini adalah distribusi pendapatannya sangat merata. Nah, apabila dia mendekati 1, maka ketimpangan itu akan sempurna atau ketimpangan itu akan sangat tinggi terlihat, sehingga lebih baik distribusi pendapatannya lebih positif ke arah 0 saja, karena dia akan melaju lebih merata. Begitu. Lanjut, mengukur kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan dan kemiskinan absolut itu apa sih? Kemiskinan absolut itu adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini merupakan contoh kemiskinan yang absolut atau dia sangat memeratai. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan itu adalah ada 4, yaitu yang pertama yaitu kita sebut dengan garis kemiskinan atau profile line, batas minimum pendapatan untuk memenuhi dasar. Yang kedua yaitu adanya head count ration, yaitu persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga yaitu ada poverty gap, yaitu mengukur seberapa jauh rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan. Yang keempat yaitu adanya Index Foster-Garth-Black atau kita sebut dengan VGT. Nah, itu untuk mengukur kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi kan dengan kata kemiskinan, ketimpangan, kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena 3 hal ini sangat keterkaitan. Misalnya, kemiskinan meningkat akan menyebabkan ketimpangan yang sangat ekstrim. Biasanya, daerah ini terjadi pada daerah kota dengan daerah pinggiran. Mengapa demikian? Biasanya daerah kota, kemiskinan dan ketimpangan dan kesejahteraan sosial ini sangat
terkait dengan daerah kota dan daerah pinggiran kota. Mengapa demikian? Biasanya daerah kota itu memiliki pendapatan yang tinggi, namun ketimpangan juga terjadi sangat tinggi. Daerah pinggiran biasanya sering mengalami tingkat kemiskinan yang lebih parah. Mengapa demikian? Karena mereka susah untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan yang layak. Nah, ketimpangan antara masyarakat kota dan masyarakat pinggiran ini sudah sangat berkaitan. Nah, dengan ketimpangan inilah makanya kesejahteraan sosial itu sangat dipengaruhi. Biasanya masyarakat kota akan lebih meningkatkan kesejahteraan sosialnya atau kesejahteraan sosialnya sudah layak karena pendapatan mereka yang tinggi, pendidikan mereka yang memadai, dan faktor kesehatan dan penggunaan barang publik yang sudah disediakan. Sedangkan pada daerah pinggiran masih keterbatasan dalam hal tersebut. Nah, mengapa ketimpangan ekstrem itu sangat merugikan di sini? Teman-teman boleh tahu ketimpangan pendapatan yang tinggi itu dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, akses terhadap pendidikan, kredit, dan modal menjadi sangat terbatas. Yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat. Yang keempat, instabilitas sosial dan politik. Yang kelima, pengalokasian sumber daya tidak akan optimal dan kemiskinan menjadi akan lebih sulit diatasi. Nah, tapi di sini kita akan mengalami permasalahan yang sangat terkait dari ketimpangan ekstrem tersebut, yaitu pembangunan dualitas. Di mana teman-teman tahu nggak, pembangunan kualitas itu adalah kondisi ketika adanya dua sektor berkembang secara tidak seimbang. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu adanya sektor modern, mana teknologi yang tinggi, produktivitas yang tinggi, dan pendapatan yang tinggi. Sedangkan pada sektor tradisional itu sudah mengalami ketertinggalan di dalam dualitas tadi. Yang pertama yaitu karena teknologinya masih rendah, produktivitasnya masih rendah, dan pendapatannya juga masih rendah. Akibatnya muncul perbedaan pendapatan yang sangat besar. Nah, pertumbuhan dan ketimpangan. Kita menggunakan pergeseran kurva Lorenz, di mana kurva Lorenz itu dapat mengubah karena perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan struktur ekonomi. Jika kurva Lorenz mendekati diagonal, maka berarti distribusi pendapatannya akan lebih merata. Nah, hipotesis U terbaliknya adalah Kazanich. Hipotesis ini menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berbentuk huruf U itu terbaik. Tahapannya yang pertama yaitu tahapan awal pembangunan, yaitu dapat meningkatkan ketimpangan. Tahap kedua, tahap menengah yaitu industrialisasi meningkat, ketimpangan mencapai puncak. Dan tahap ketiga yaitu tahap lanjutan, di mana ketimpangan akan mulai menurun. Pertumbuhan dan ketimpangan ini adalah tidak selalu optimal dalam mengurangi kemiskinan. Mengapa demikian? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama itu terjadinya pertumbuhan propor, yaitu pendapatan masyarakat miskin meningkat, dan pertumbuhan tidak merata. Hanya beberapa kalangan atau beberapa kelompok saja yang memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga terjadi ketimpangan atau pendapatan yang tidak akan merata. Selanjutnya yaitu adanya ketimpangan. Menurut Michel Pedrero dan Stephen Smith, ketimpangan atau inequality adalah kondisi ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, ketimpangan ini bisa saja dalam berupa pendapatan atau ketimpangan dalam kekayaan. Misalnya, pendapatan si A lebih tinggi daripada pendapatan si B. Itu sudah merupakan suatu bentuk ketimpangan. Nah, ketimpangan itu biasanya diukur bagaimana cara melihat total pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jika sebagian kecil penduduk memperoleh sebagian besar pendapatan, sedangkan sebagian besar lainnya hanya memperoleh sebagian kecil, maka hal inilah yang disebut dengan ketimpangan yang sangat tinggi. Dalam analisis pembangunan ekonomi, ketimpangan sering diukur menggunakan indikator seperti distribusi ukuran pendapatan atau size distribution of income.
Yang kedua yaitu covalence, yang ketiga yaitu convection Gini. Nah, ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah seperti keterbatasan kesempatan ekonomi bagi kelompok miskin dan hambatan terhadap penduduk untuk memperbaiki ekonomi dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga yaitu kemiskinan absolut, yaitu cakupan atau besarannya. Cakupan kemiskinan dapat diukur menggunakan garis kemiskinan internasional seperti $1.000, $1.090 per hari atau PPPP. Walaupun jumlah penduduk miskin menurun, ratusan juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim di dunia. Nah, pertumbuhan dan kemiskinan, hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan tergantung pada distribusi pendapatan, akses pendidikan, kesempatan kerja, dan kebijakan pemerintah. Nah, sehingga pertumbuhan yang eksklusif dapat mengurangi kemiskinan yang signifikan. Yang keempat itu ada karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin, di mana kemiskinan di pedesaan sebagian besar masyarakat miskin di negara berkembang tinggal di daerah pedesaan. Penyebabnya karena ada beberapa hal. Yang pertama, adanya produktivitas pertanian yang rendah, infrastruktur terbatas, akses pasar rendah, dan kurangnya teknologi. Yang kedua yaitu perempuan dan kemiskinan. Fenomena feminisasi kemiskinan terjadi karena perempuan lebih rentan mengalami kemiskinan karena yang pertama itu akses pendidikan yang rendah. Mungkin saat ini di tahun 2026 pendidikan wanita sudah mulai meningkat, tetapi kembali lagi kepada tahun dari 2010 itu pendidikan perempuan yang masih sangat rendah dalam Koalisium Indonesia. Teman-teman boleh cek nanti di Google seandainya ingin melihat presentasi atau data yang nanti di data statistik Indonesia dalam jumlah faktor kemiskinan. Yang ketiga yaitu adanya etnis moralitas atau penduduk pribumi. Yaitu penduduk pribumi ini biasanya masih sangat menganut sistem tradisi adat istiadat tradisional, sehingga mereka kurang mampu atau sulit untuk berkembang dalam dunia modern, sehingga mengalami ketertinggalan dalam beberapa hal seperti masyarakat pedalaman yang saat ini tidak ingin atau sangat menolak akses modern saat ini. Kelompok minoritas ini juga sering menghadapi adanya diskriminasi ekonomi, akses pendapatan yang terbatas, akses pekerjaan yang rendah, dan keterbatasan layanan publik. Akibatnya tingkat kemiskinan otomatis akan meningkat. Nah, adapun 5 pilihan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan. Yang pertama yaitu bidang-bidang intervensi kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan. Yang pertama yaitu adanya reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan yaitu meningkatkan minimal saat ini pemerintah menerapkan sistem sekolah 12 tahun. Sehingga dengan tingkat SMA masyarakat dianggap sudah mampu untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengembangan kesehatan, akses kesehatan yang meningkat, serta pelayanan yang meningkat memberikan faktor kesehatan kita menjadi lebih baik, serta edukasi yang sangat memadai. Yang ketiga itu penyediaan lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja dengan skill yang memadai, pendidikan yang bagus, itu sangat berpotensi tinggi untuk mengurangi kemiskinan. Yang keempat yaitu program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial ini sudah kita akses sangat baik saat ini. Yang kedua yaitu untuk mengubah distribusi pendapatan profesional. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan kelompok miskin dengan beberapa hal. Yang pertama itu meningkatkan upah minimum, gaji rata-rata Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu meningkatkan upah minimum. Yang kedua yaitu memperbaiki akses pekerjaan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, untuk itu selanjutnya peningkatan akses kaum miskin di beberapa kebijakan seperti adanya reformasi agraria, akses kredit mikro,
dan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kepemilikan aset oleh masyarakat miskin. Nah, pilihan kebijakan selanjutnya untuk mengatasi ketimpangan adanya dilakukan pajak progresif. Pajak progresif berarti orang kaya akan membayar pajak lebih mahal dan distribusi pendapatan akan terjadi. Pendapatan pajak digunakan untuk program sosial seperti adanya sistem BPJS untuk tenaga kesehatan, di mana masyarakat akan gratis melakukan kesehatan melalui program BPJS. Yang kedua yaitu transfer dan barang publik, di mana kebijakan dapat membantu masyarakat miskin seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan. Subsidi pendidikan ini berupa dalam bentuk beasiswa atau pendidikan pemotongan uang sekolah dan pemberian akses seragam atau kebutuhan lainnya, sehingga pendidikan mudah diraih dan tidak ada hambatan yang akan mencegah peningkatan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu subsidi kesehatan, seperti salah satunya contohnya adalah BPJS tadi dan program imunisasi oleh masyarakat ibu muda dan balita. Nah, yang keempat itu adalah program perlindungan sosial. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan, di mana disimpulkan di sini bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan ketimpangan sendiri adalah perbedaan distribusi pendapatan masyarakat yang diukur dengan indikator seperti kurva Lorenz dan koefisien Gini. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu mengurangi kemiskinan. Kenapa? Why? Karena pada tahap awal pembangunan ketimpangan meningkat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hipotesis terbalik Kunes, kemiskinan juga terjadi di daerah pedesaan, seperti kepada kelompok yang memiliki akses terbatas dalam hal bidang pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan dan kesempatan kerja, serta sumber daya ekonominya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka ada yang dilakukan beberapa kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada pemerataan pendapatan melalui peningkatan pendidikan, kesempatan kerja, program pajak, serta program bantuan bagi masyarakat miskin. Nah, sekian mungkin yang dapat saya. Kalau ada kesalahan atau pengucapan yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.